Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka Adi ya di pelajaran kimia ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang turunan hidrokarbon yang subbabnya adalah tentang isomer ya. Di hidrokarbon sendiri kan sudah mempelajari tentang isomer ya. Jadi mungkin kita sudah ada kisi-kisinya ya. Atau kita membahas tentang lanjutan dari hidrokarbon ya, tapi ini kita akan membahas tentang turunannya. Oke, nah isomer itu masih sama ya. Isomer itu merupakan senyawa dengan rumus molekul yang sama, namun memiliki bentuk yang berbeda. Nah, isomer terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Nah, isomer struktur seperti apa, ruang itu apa ya, di dalam turunan hidrokarbon, kita langsung aja kita kupas satu persatu. Nah, isomer struktur, nah ada yang namanya isomer kerangka. Nah, apa nih? Jadi isomer kerangka itu adalah berbedanya struktur kerangka atau rantai utamanya. Nah, kita ambil contoh begini. C4H10O ya. Nah, ini adalah turunan dari hidrokarbon karena mengandung gugus OH ya. Nah, ini dia disebut juga isomer rangka ya. Sekarang kita lihat di sini. Kenapa dia disebut kerangka berbeda? Nah, sekarang kita lihat. Ini kerangkanya ada berapa? Rantai utamanya atau rangkanya ada 4. Sedangkan di sini rantai utamanya atau kerangkanya ada 3 ya, berbeda jadinya di sini. Oke, sudah pasti ini dia disebut isomer kerangka. Kita lanjut lagi. Yang kedua, oh ini namanya ya, namanya ini di sini 1 butanol karena berada di C1 ya, C1, C2, C3, C4. Kalau yang ini dia disebut juga 2-metil 1 propanol ya, karena metilnya itu di C nomor 2, 1, 2, 3. Oke. Untuk tata nama kan sudah kemarin kita pelajari. Nah, ada yang namanya isomer posisi. Nah, isomer posisi itu adalah berbedanya posisi gugus fungsi atau posisi cabang. Nah, kita ambil contoh seperti ini ya. Di sini ada 1 butanol dan ada 2 butanol. Oke, cara membedakan isomer posisi itu mudahnya gini. Kalau misalkan 1 butanol, artinya etanol ini ada di C nomor 1. Ya, si alkohol ini ada di C nomor 1. Sedangkan kalau 2 butanol, ini C-nya di nomor 2. Ya kan, satunya di sini ya, 1, 2. Nah, jadi letak dari gugus fungsinya dia beda. Ini di C1 dan ini di C2. Dan yang kedua, ada yang posisi cabangnya. Nah, contoh 3-metil 2-pentanon dan 4-metil 2-pentanon. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini 3-metil dan 4-metil, sudah pasti cabangnya di karbon yang berbeda ya. Nah, ini di sini 1, 2, 3. Nah, berarti metilnya ini di C nomor 3 ya, 3 metil. Nah, kalau di 4 metil ya, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Berarti metilnya di C4 ya. Jadi posisi cabangnya beda. Itu juga dia disebut isomer posisi ya, dalam hal ini dalam turunan hidrokarbon. Oke, kita masuk ke struktur isomer ya. Nah, ada yang namanya isomer fungsi atau berbedanya gugus fungsional. Nah, contoh misalkan kita lihat di sini CH3, CH2, CH2, COOH
OH. Oke, ini dia termasuk asam butanoat. Nah, sedangkan di sini dia etil propanoat. Nah, kalau kita lihat gugus fungsinya, ya, gugus fungsi dari ini adalah gugus fungsi dari asam alkanoat. Atau bisa disebut juga asam karboksilat, ya. Nah, di sini ada lagi, kita lihat gugus fungsi dari sini adalah alkil alkanoat, ya, atau yang dikenal dengan istilah ester, ya. Jadi ini asam karboksilat, sedangkan di sini ester, ya pasti gugus fungsinya berbeda. Kalau kita lihat dari jumlah C-nya, kita lihat di sini ternyata jumlah C-nya sama, ya. Atasnya 4 C-nya, bawahnya juga C-nya 4. Sedangkan jumlah H-nya ini juga sama, ya, bisa dihitung sendiri, ya. 3 ditambah 2 tambah 2 tambah 1, ya. Coba 3 tambah 2 tambah 3. Ya, jumlahnya sama H-nya, sama yang di atas. Cuman gugus fungsinya aja yang berbeda. Nah, ternyata selain dari asam karboksilat dan ester, ternyata alkohol dan eter juga bisa berisomer fungsional, ya, karena memiliki rumus molekul yang sama. Aldehid dengan keton juga dia bisa berisomer gugus fungsi, ya, atau isomer fungsional. Nah, ini contoh dari yang bawah ini. Asam karboksilat dengan ester bisa juga, ya, berisomer fungsional karena rumus umumnya adalah CnH2NO2. Ya, mungkin bisa dilihat sendiri jumlah C-nya, jumlah H-nya, jumlah O-nya sama, ya. Tapi gugus fungsinya yang berbeda. Oke, kita masuk ke isomer ruang. Ada yang namanya isomer geometri, ya, bentuk cis, yaitu gugus prioritas dengan MR terbesar, berada di ruas yang sama atau searah. Sedangkan trans, ya, ketika gugus prioritas atau MR-nya yang terbesar berada di ruas yang berbeda atau berseberangan. Nah, sekarang kita ambil contoh begini. Nah, ini di sini kita lihat rangkapnya, ya. Jadi syarat geometri harus ada rangkap. Nah, kira-kira yang atas atau yang bawah? Nah, yang MR-nya yang besar adalah yang atas. Oke, kita lihat ya di sini, ya. Nah, ini MR-nya yang atas, sedangkan ini MR-nya yang besar yang atas. Karena dia searah, ya, maka dia disebut juga cis. Oke, sedangkan yang ini, ya, mana yang lebih besar, MR-nya H atau CH3? Ternyata CH3 MR-nya lebih besar, ya. Di sini CH3 lebih besar. Dan ini dia berseberangan, ya. Kalau kita namakan ini udah pasti cis, ya. Kenapa cis? Karena searah. Dia disebut trans, kenapa? Karena dia berseberangan. Wah, ngilang dia. Oke, isomer optis, ya. Nah, ciri dari isomer optis adalah bentuknya seperti cerminan satu sama lainnya. Syarat senyawa tersebut harus memiliki atom asimetris atau chiral, ya. Contohnya kita ambil 2-butanol. Nah, ini dia bisa cerminan dengan satu sama lain. Syaratnya dia harus memiliki C asimetris atau C chiral. Maksudnya apa nih? Nah, ini kita lihat ya, yang ini. Ini adalah C asimetrisnya. Maksudnya C ini dia mengikat atom yang berbeda-beda. Oke, kita lihat yang atas. Yang atas ini dia mengikat OH, ya. OH itu tidak sama dengan C2H5. Ya, di sini ada CH3, ada H. Oke. Jadi atom yang di sini, ya, yang 1, 2, 3 sama 4 memiliki jumlah atom yang berbeda-beda, ya kan? Nah, jadi C yang saya arsir ini adalah C chiral. Nah, ini yang disebut C chiral. Nah, jadi bagaimana
cara mencari jumlah isomernya, yaitu rumusnya adalah jumlah isomer optis itu N-nya itu jumlah chiral, rumusnya adalah 2 pangkat N. Jadi kalau di sini kan C chiralnya ada 1 ya, maka jumlah isomer optisnya 2 pangkat 1. Jadi ada 2 isomer optis di sini. Oke, nanti yang kasih contoh ya, yang chiralnya ada lebih dari 1. Oke, saya ambil contoh yang mudah-mudah dulu ya, yang C-nya 1. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan isomer dari C4H8O ya. Nah, C4H8O itu adalah CnH2nO. Nah, ini merupakan rumus umum aldehid dan keton ya. CnH2nO kan aldehid dan keton ya. Nah, isomernya apa aja? Nah, ada yang namanya butanal ya. Ini adalah gugus aldehid. Ya, namanya butanal karena C-nya 4. Dan ada juga isomernya seperti 2-metil-propanal ya. Dan ini dia disebut juga isomer kerangka ya, karena ini rantai induknya 4, sedangkan ini rantai induknya 3 dan ada cabangnya nih di sini. Oke, ada juga isomer ya, dalam bentuk keton ya, namanya 2-butanon. Ya, ketika propanal sama butanon ini disebut juga isomer fungsional karena gugus fungsinya berbeda. Oke, jadi isomernya ada 3 ya. Nah, nomor 2, tentukan isomer optis dari senyawa berikut. Nah, ini di sini ada CH3CO, CH2, CH-OH, CH3. Nah, tentukan yang pertama apa? C chiralnya. Oke, ini yang bintang ini adalah C chiral. Ketika di atas dia mengikat OH, yang di samping mengikat CH3, yang di samping kanan mengikat CH2, CH3OH, CH3OH. Ini ya dalam jumlah yang besar, dan yang lainnya mengikat H. Artinya setiap ikatan C ini mengikat jumlah atom yang berbeda-beda. Oke, selain ini ada lagi, kalau CH2 kan mengikat H yang sama ya, jadi dia bukan. Nah, ternyata ini juga C chiral ya, yang atas mengikat OH, yang sebelah kiri dia mengikat CH2, CH, OH, CH3, OH panjang nih ya. Sedangkan yang lainnya mengikat H. Nah, ini C chiralnya ada 2. Nah, jadi jumlah isomer optisnya kan rumusnya 2 pangkat N ya. N-nya itu 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka jumlah isomer optis ya dari senyawa ini adalah 4. Oke, kita masuk ke latihan soal. Oke, di antara senyawa berikut, nah ada 1 butanol, 2 metoksipropana, 3 tersier butil alkohol, dimetil eter. Nah, senyawa yang memiliki rumus molekul C4H10O terdapat pada nomor berapa? Oke, benar ya, jawabannya adalah yang A. Oke, kita cek satu-satu. 1 butanol, yaitu butanol itu kan C-nya 4 ya, C4H10O. Ya, C4H10O. Nah, kalau 2 metoksipropana itu dia sama seperti butanol ya, bisa berisomer fungsional di mana rumus umumnya sudah pasti sama ya. Cara menghitungnya gini, propana itu 3. Metoksi itu 1, berarti 3 ditambah 1, 4. Jumlah C-nya 4. Oke, yang ketiga ada tersier butil alkohol ya. Tersier butil. Nah, di sini ada kata butil. Butil itu kan 4, maka C4H10O. Nah, dimetil eter. Nah, ini C2H6O.
Oke, jadi yang nomor 4 salah ya. Jadi senyawa yang memiliki C4H10O itu sama dengan 1, 2, dan 3. Sehingga jawabannya yang A. Oke, kalau misalkan kita gambar ya, kalau misalkan bagi yang penasaran. Oke, butanol. C, C, C ya, di sini C, di sini ada OH. Kan C-nya jumlah C-nya 4 ya di sini. Nah, kalau metoksi propana, propana itu kan 3 ya. 1, 2, 3. Nah, metoksi 2 metoksi berarti ada ada O, di sini ada C. Nah, jumlah C-nya juga ada 4 ya. Dia bisa berisomer fungsional, pasti jumlah H-nya juga sama ya. Nah, terus ada tersier butil alkohol. Saya tulis di sini ya, tersbutil. Nah, tersbutil itu seperti ini. Nah, dia disebut tersier karena ini C ini adalah C tersier. Nah, dia disebut butil karena ada 4 ya. Nah, di sini ada OH ya. Ini disebut juga tersbutil alkohol. Jumlah C-nya ada 4. Nah, kalau di metil ether ya gini, ether kan nah seperti ini ya, COC. Nah, untuk H-nya tinggal ditulis sendiri ya. Pasti kamu sudah paham ya berapa jumlah H-nya di sini ya. Oke, kalau misalkan belum paham berarti C ini H-nya 3 ya kan, di sini H-nya juga 3 ya. Oke, jadi jumlah H-nya 6 ya. Nah, ini di sini silakan sendiri. Masalahnya durasi kita. Nah, jadi jawabannya sudah ketemu ya, jawabannya A. Oke, selanjutnya nomor 2. Di antara senyawa berikut ada yang namanya propanol, 2 propanol, dimetil keton propanal yang merupakan isomer fungsi dari propanon terdapat pada nomor. Ya, jawabannya adalah yang B, betul. Oke, kita cek jawabannya. Propanon itu adalah C3H6O ya, gugus keton yang merupakan senyawa keton. Jadi isomer fungsi dari keton adalah aldehid. Ya, nah cari di sini alkohol itu propanol itu alkohol, 2 propanol alkohol. Keton ya berarti keton ketemu keton bukan isomer fungsional ya. Jadi isomer fungsional dari propanon adalah propanal. Jawabannya D ya. Kan fungsional keton itu sama dengan aldehid tadi sudah kita bahas. Atau misalkan kalau masih bingung juga, nah saya akan bahas di sini aja. Propanon ini CH3, nah C di sini ada O, di sini CH3. Nah ini adalah propanon. Dan ada propanal C3, CH2, COH. Ya, ini propanal. Ya, jumlah C-nya sama jumlah H dan O-nya pasti sama ya. Tinggal dihitung aja sendiri. Oh, di sini ternyata ada C3H6O. Oke, lanjut lagi nomor 3. Oke, di antara senyawa berikut, 1 butanal dengan 2 metil propanal ya. 1 propanol dengan 2 propanol, 2 pentanon dengan 3 metil 2 butanon, ya propanol dengan propanal. Nah, pasangan yang saling berisomer kerangka senyawanya pada nomor. Nah, isomer kerangka ya. Iya, jawabannya 1, 2, dan 3A jawabannya. Oke, kita cek di sini. 1. Butanal dengan 2 metil propanal ya, rantai utamanya berbeda ya. Rantai utamanya di sini 4 dan di sini 3, isomer kerangka.
Oke, 1 propanol dengan 2 propanon. Ya, yang satu OH-nya di C1 dan di sini C-nya di 2 OH-nya. Maka dia disebut isomer posisi. Ya. Yang ketiga, pentanon dengan 3 metil butanon, 2 butanon. Nah, ini yang disebut isomer kerangka, ya. Karena yang di sini ada 4 gugus rantai induknya. Penta 5 ya. Sedangkan butanon ini rantai induknya ada 4 ya. Jadi isomernya kerangka. Dan yang keempat, propanol dengan propanal ini dia bukan berisomer. Kalau dia alkohol harusnya dia ether ya, bukan aldehid. Jadi 4 bukan isomer. Jadi jawabannya yang A dong. Ya. Aduh, salah tulis ya. Ntar tinggal diganti ini, bukan B tapi A. Isomer posisi dari 2 metoksi butana. Oke, jadi jawabannya adalah posisi ya, posisi dari metoksi butana. Oke, jadi jawabannya B. Sekarang kita lihat 2 metoksi butana. Jadi isomer posisinya adalah metoksi butana. Nah, sekarang kita lihat yang jadi rantai induknya adalah nah seperti ini ya. Nah, ini di sini ini rantai induk. C1, C2, C3, C4. Berarti di sini ada di nomor 2. Sedangkan kalau yang di sini dia 1, 2, 3, 4. Dah dari namanya aja di sini 2, di sini 1 ya. Etoksi ini adalah gugus dari ether. Oke. Jadi jawabannya B. Nah, ini baru benar. Oke, nomor 5. Jumlah semua isomer struktur asam karboksilat dan ester masing-masing dengan rumus C5H10O2. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah C ya. Oke, kita bahas di sini. Oke, C5H10. Nah, asam karboksilat dan ester. Nah, ini asam karboksilat dia seperti ini ya. Dan ester di sini ya, ada berapa nih? Ada 9 ya. Dan asam karboksilatnya ada 4. Nah, ini. Oke, tadi jawabannya C. Oke. Nomor 6, perhatikan struktur senyawa berikut. Banyaknya isomer optis pada senyawa di atas adalah nah, jawabannya yang B, 4. Kenapa? Kita lihat di sini, yang C kiranya yang mana? Nah, ini di sini. Di sini 1 ya. Setiap C mengikat jumlah atom yang berbeda-beda. Dan ada di sini ya, 1 dia mengikat gugus yang melingkar ini, yang atas mengikat Br, yang lainnya mengikat H, yang sampingnya mengikat C2Br ya. Jadi di sini jumlah C kiralnya ada 2. Ya, jadi 2N pangkat 2. Kalau C kiralnya 10, 2 pangkat 10 ya. Kebanyakan di sini. Nah, jumlah C kiral itu 2, berarti 2 pangkat 2, jawabannya 4. B jawabannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.